Ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa. Kata Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat mengecam pernyataan tersebut. Gagasan tersebut bertentangan dengan kaidah penafsiran ayat-ayat Al-Quran mengenai penciptaan Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Dukungan teman-teman sangat membantu perkembangan channel ini ya. Yang belum langsung aja di subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah syubhat ya. Ini syubhat yang cukup berbahaya kaitannya tentang Nabi Adam alaihissalam. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Adam itu pertama kali diturunkan di Pulau Jawa. Nabi Adam itu diturunkannya di tanah Jawa. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Adam itu punya ibu namanya Siti Anisa gitu. Ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa. Nabi Adam punya ibu katanya. Astagfirullahalazim. Memang akhir-akhir ini banyak yang berfatwa ngawur ya. Kemarin juga ada kiai yang berfatwa bahwa Rasulullah itu punya istri orang Jawa, sehingga seluruh orang Jawa itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mongkoy kis saking cintane pendetane Kristen datang Kanjeng Nabi menghadiahi dua wanita. Satu Maria Kiptiah asli wong Mesir, ayu tenan, loro Haulah wong Jawa. Artinya apa? Wong Jawa niku ahbab turunane Kanjeng. Fatwa sesat Yai Mim ini sudah saya bantah ya di video sebelumnya. Silahkan teman-teman simak tuh di video sebelumnya. Intinya adalah Rasulullah itu tidak punya istri orang yang berketurunan Jawa. Semua istri Rasulullah itu berasal dari Jazirah Arab. Hanya Maria Kiptiah lah yang orang Mesir. Oke, kita kembali ke tema awal ya, mengenai membantah syubhat yang dikaitkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Syubhat yang pertama yang akan kita reaksi, orang yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Pulau Jawa pertama kalinya. Coba kita lihat dulu videonya. Bahwasanya di Nusantara ini pertama kali yang diturunkan oleh Allah, Nabi Adam itu diturunkannya di tanah Jawa. Loh, makanya ngaji, ayo ngaji yang jauh. Sampai ngaji nih kayak Petamburan. No. Jelas ya, dia mengatakan bahwa Allah menurunkan pertama kali Nabi Adam di muka bumi ini di Pulau Jawa. Kalau kita lihat nih orang, ya jejak digitalnya memang banyak statementnya yang ngawur. Contohnya video ini. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka? Jawab aja, Gufron. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka? Gufron. Selesai. Nah, dari situ kan udah jelas ya bahwa ya memang orang ini bergurunya dengan Mama Gufron ya. Makanya statementnya banyak yang gak jauh beda lah seperti Mama Gufron, ngawur-ngawurnya. Beginilah aliran-aliran sesat seperti Gufron. Sebagai bantahannya, kita akan simak konten dari Yufid TV mengenai tempat Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Tentu penjelasan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Coba kita lihat dulu videonya. Tempat Adam diturunkan. Keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi setelah dia memakan pohon larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Sementara, mengenai tempat di mana Adam diturunkan, tidak ada keterangan sama sekali dalam Al-Quran. Dan kami juga tidak menjumpai adanya hadis sahih yang menyebutkan hal ini. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan turunnya Adam di bumi, namun statusnya dhaif. Hanya saja, ada beberapa keterangan para ulama mengenai tempat turunnya Adam. Namun karena tidak didukung dalil, keterangan mereka beraneka ragam. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan sekitar 4 pendapat mengenai hal ini. 1. Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Ini pendapat Hasan Al-Basri. 2. Adam dan Hawa, keduanya diturunkan di India. 3. Adam diturunkan di satu daerah namanya Dahna antara Mekah dan Taif. Ini keterangan dari Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Sementara diriwayatkan Imran bin Uyainah, Dahna adalah satu tempat di India. 4. Adam diturunkan di Sofa dan Hawa diturunkan di Marwah. Ini merupakan keterangan Ibnu Umar menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Katsir. Terlepas dari semua pendapat di atas, kajian masalah ini masuk dalam ranah kajian masalah gaib. Sementara kita tidak boleh berbicara masalah gaib kecuali sebatas informasi yang diberitakan oleh pemilik kabar gaib, yaitu Allah Ta'ala, atau melalui wahyu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di samping mempelajari masalah ini tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi ketakwaan kita. Demikian, Allahu a'lam. Nah, jelas itu ya, bahwa tidak ada dalil secara jelas yang menyebutkan di mana tempat Nabi Adam diturunkan, baik itu dalil Al-Quran maupun hadis. Memang ada hadis riwayat Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di India dan dia merasa asing di sana, tetapi hadis itu doif. Hadis doif itu tidak bisa dijadikan landasan kepercayaan akidah. Para ulama yang masyhur, yang muktabar ya, berbeda pendapat juga mengenai tempat turunnya Nabi Adam. Ada yang bilang di India lah, ada yang bilang di sini, ada yang bilang di situ, dan sekian banyak pendapat ulama yang muktabar, yang masyhur. Tidak ada yang menyebutkan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Pulau Jawa. Biasanya statement mengenai Nabi Adam diturunkan di Pulau Jawa, di Nusantara, itu keluar dari orang-orang yang berpemahaman kejawen. Nabi Adam khususnya, Nabi Sid, Nabi Idris, Nabi Nuh, pokoknya nabi-nabi yang awal itu adanya di Nusantara. Jadi tidak menutup kemungkinan Nabi Adam ini turun di Nusantara. Karena tidak dijelaskan secara spesifik ya di Al-Quran maupun hadis, maka kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala-galanya. Berikutnya kita akan reaksi nih ya, syubhat yang kedua mengatakan bahwa Nabi Adam itu punya ibu. Jadi Nabi Adam tuh dilahirkan katanya ya. Coba kita lihat dulu videonya. Berarti ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa, Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Nggak pasti, tapi ini menurut pendapat saya. Waduh, dalam bab akidah nggak bisa kita mengatakan ini menurut saya ya. Harus mengacu pada Al-Quran dan hadis. Ya, kita lihat lagi nih videonya ya. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia, dekat dengan sungai Furat atau Eufrat. Nah, dengan sungai Tigris, dua sungai, diapit dengan dua sungai. Ya, di antara Suriah dan Irak, Iran sekarang. Irak dan Suriah sekarang. Sumeria, peradaban tertua di Timur Tengah sana. Itu Nabi Adam dilahirkan di dekat sungai. Dekat sungai itulah yang namanya Jannah. Jannah. Ya kan? Jadi menurut pendapat Kiai tadi, Nabi Adam itu bukan di surga sana. Yang dimaksud Jannah itu pinggir kali. Dan di pinggir kali itulah Nabi Adam dilahirkan. Jadi Nabi Adam katanya bukan tercipta dari tanah. MUI sudah memberikan respon mengenai fatwa sesat dari Kiai tersebut. Kata Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Kiai Haji Abdul Muiz Ali, mengecam pernyataan tersebut. Menurut Kiai Abdul Muiz Ali, gagasan tersebut bertentangan dengan kaidah penafsiran ayat-ayat Al-Quran mengenai penciptaan Nabi Adam. Orang yang mengatakan bahwa Nabi Adam bukan di surga sana, melainkan dilahirkan di pinggir kali, bukan diciptakan dari tanah. Ini sama saja dia mengingkari banyak dalil Al-Quran maupun dalil hadis. Orang yang mengingkari Al-Quran dan hadis disebut, ya kalian tahulah sebutannya. Ada hadis yang secara spesifik bahkan tekstual ya, dengan tegasnya menyebutkan bahwa Nabi Adam itu terbuat dari tanah. Nah, hadis ini sahih teman-teman ya. Jadi kata Rasulullah SAW, kalian semua adalah anak cucu Adam dan Adam terbuat dari tanah. Saya ulang lagi penegasannya. Adam terbuat dari tanah. Ini kata Rasulullah SAW. Di zaman sekarang ada orang yang berani membantah Rasulullah dengan mengatakan menurut saya. Jadi ini pemahaman saya gitu. Lalu disebarkan ke sosial medianya. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan. Astagfirullahaladzim. Umat sekarang tuh dibuat bingung ya dengan munculnya orang-orang yang bergelar ustadz, kiai, buya, gus-gusan, tapi perilakunya ya jauh dari agama Islam. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak tersesat juga teman-teman ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.